Timnas Indonesia menyisakan satu uji coba lagi, yaitu melawan Iran. Dan Sintayong akan menggunakan momen ini untuk memantapkan formasi. Seperti apa ulasannya? Saya akan beber di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Salam sehat selalu dan tentunya selalu segar dan bersemangat dalam beraktivitas. Saya akan kembali membahas Timnas Indonesia yang sebentar lagi akan berlaga di Piala Asia. Tapi sebelum bertempur di Piala Asia, kita akan menyaksikan perjuangan Indonesia menghadapi satu laga uji coba terakhir melawan Iran. Negara dengan peringkat 21 di ranking FIFA. Ini laga uji coba terakhir sekaligus yang paling sulit yang harus dijalani oleh Timnas Indonesia. Melawan Libya saja kita belum bisa menang. Nah, bagaimana melawan Iran? Dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia belum pernah menang sekalipun. Pertemuan terakhir terjadi di 2011. Jadi ini pertandingan yang cukup langka buat Indonesia ya. Rekornya yaitu 1 kali imbang dan 4 kali kalah. Hasil imbang dua-dua diraih pada tahun 1970 saat ikut Asian Games. Jadi lama sekali. Apakah Timnas Indonesia bisa memberi perlawanan ke Iran di laga nanti? Yang pasti di laga nanti Sintayong sudah tidak bisa lagi otak-atik karena ini adalah persiapan akhir. Otak-atik pemain ataupun otak-atik formasi. Mungkin bisa, tapi dari yang saya lihat dari beberapa laga terakhir, termasuk 2 uji coba melawan Libya, Sintayong sepertinya sudah mantap dengan formasi 3-4-3. Ini formasi yang menuntut kekuatan fisik yang prima karena ini adalah formasi menyerang sekaligus mampu bertahan dengan baik. Formasi 3-4-3 ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kekuatan ada di posisi back dan tengah, utamanya wingback. Wingback atau fullback harus naik turun sepanjang pertandingan, bantu serangan juga bantu pertahanan. Tapi tugas utama pertahanan tentu di 3 pemain bertahan. Dari laga-laga yang sudah kita lalui di uji coba ataupun di kualifikasi Piala Dunia, memang formasi ini berbahaya menurut saya. Berbahaya mengapa? Karena formasi ini menuntut kesempurnaan baik back, komunikasi yang baik, dan juga fisik sempurna. Dengan formasi ini kita banyak kebobolan oleh lawan. Tapi di sisi lain kita pun bisa menerapkan serangan cepat dengan formasi ini. Nah, Sintayong sepertinya ogah merubah lagi formasi yang sudah disukainya ini. Saat ini kondisi skuad Timnas Indonesia juga masih kurang ya. Maksudnya masih kurang sempurna dalam hal pemain. Kapten kita atau fullback kanan Asnawi belum ada kabar bagaimana kepulihannya. Lalu Sain Patinama juga belum jelas apakah dia bisa main di Piala Asia kali ini atau
dia absen total. Itu artinya kita minus 2 back setidaknya sampai melawan Iran. Saya belum mendapat kabar lagi bagaimana kondisi kedua pemain, apakah bisa hadir tepat waktu sebelum laga pertama melawan Irak. Nah, dengan kondisi ini, maka pemain-pemain yang adalah yang jadi andalan. Pada saat melawan Libya di laga kedua, kita melihat bahwa 3 back dimainkan, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Ekan Bagot. Lalu ada Justin Hubner dan juga 2 wingback, Pratama Arhan dan juga Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Nah, di tengah hanya ada Ivar Jenner. Formasi 3-4-3 ini, seperti yang saya sebut tadi, mengandalkan kekuatan back dan fullback. Juga koordinasi antara lini tengah. Kita lihat saat lawan Libya, Justin Hubner bertugas sebagai gelandang bertahan, sedangkan Ivar Jenner membantu serangan. Memang begitulah pembagian tugas di formasi 3-4-3. Saat lawan menyerang, gelandang bertahan akan mundur. Sedangkan saat menyerang, gelandang yang berposisi menyerang akan bantu serangan. Kita melihat bagaimana timnas kita bisa unggul jumlah pemain saat menyerang lawan Libya dan berhasil mencetak gol cepat. Strategi ini berjalan dengan baik. Yang saya harapkan bahwa ada perbaikan-perbaikan. Saya bukan pelatih ya, saya juga bukan seorang mantan pemain, tapi saya menyukai sepak bola dan membaca beberapa atau menyaksikan, mempelajari bagaimana formasi-formasi sepak bola. Dan 3-4-3 ini harus sempurna. Juga dituntut komunikasi antara back dan kiper. Kita lihat bahwa lawan-lawan kita pasti akan menekan timnas Indonesia. Jepang, Irak. Irak sudah membuktikannya kita keteteran dengan formasi ini. Tapi Sintayong tetap ngotot untuk mempertahankan formasi ini. Dan kali ini lebih baik karena kita ada Marcelino, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Dan saya melihat memang agak beda. Waktu kalah telak lawan Irak, lini tengah kita masih Mark Locke, Adam Alis yang kedodoran menerapkan strategi Sintayong yang menuntut kesempurnaan. Nah, di laga melawan Iran, Sintayong akan menyempurnakan formasi 3-4-3 ini. Dan saya berharap ada komunikasi yang lebih baik karena Iran pasti akan menyerang timnas Indonesia. Sekadar informasi, Iran ini belum kalah di 12 pertandingan terakhir mereka. Terakhir mereka melakukan uji coba melawan Burkina Faso dan menang 2-1. Mereka menggunakan formasi 4-4-2, artinya mereka akan menggunakan pemain-pemain sayap untuk merobek pertahanan timnas Indonesia. Peluang tetap ada, tapi kita harus menyempurnakan formasi 3-4-3 ini. Utamanya komunikasi antara kiper dan back. Jangan sampai terjadi lagi kesalahan komunikasi atau kesalahan umpan seperti yang terjadi yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Dalam hal ini, back harus benar-benar komunikasi dengan kiper. Dia mendengarkan bagaimana arahan kiper. Kalau dibuang aja keluar, harus dibuang. Dan dia juga bisa melihat sendiri apakah lini belakang aman atau tidak. Karena seperti lawan Libya, kita kecolongan karena bola umpan Rizky Ridho diserobot oleh
Ekrawa ya, pemain Libya, dan mampu mengecoh. Itu jangan sampai terjadi lagi. Saya berharap sih sebenarnya saat bertahan, tentu yang paling baik sih formasi 5-3-2. Mengapa? Karena dengan 3-4-3 sebenarnya posisi back tengah kadang-kadang terlalu jauh, dan saat mengamankan bola terakhir dari lawan, apakah itu Jordi Amat atau Rizky Ridho, kerap kesulitan mencari pemain lain untuk membantu pertahanan. Karena memang Yakob Sayuri atau mungkin Pratama Rahan juga agak di depan atau terlambat turun ke belakang. Kalau 5-3-2, pertahanan lebih rapat. Tapi Sintayong sepertinya udah sreg dengan 3-4-3 ini. Dia melihat permainan ini cukup solid saat melawan Libya. Hanya saja ada kesalahan kecil dari Rizky Ridho. Kalau tidak, mungkin skornya imbang ya. Dan seperti yang saya ulas sebelumnya, formasi ini menuntut kesempurnaan. Sekilas soal Iran, mereka peringkat 21 dan 12 kali pertandingan terakhir tidak kalah. Ada beberapa pemain pengalaman dari skuad mereka, dan yang paling berbahaya adalah Mehdi Taremi. Salah satu top skor pencetak gol paling subur di Iran saat ini, yaitu dengan 42 gol. Dia pemain senior, main di FC Porto dan juga produktif. Dia salah satu pemain Iran yang prospektif dan diminati oleh klub-klub besar seperti MU atau Arsenal dan beberapa klub Inggris ya, meminati pemain FC Porto ini karena produktivitasnya. Nah, saya melihat bahwa Mehdi Taremi atau Sardar Maglun ataupun Sahrar Magonlu menjadi ancaman untuk Indonesia. Jangan lupakan pula pemain-pemain sayap mereka seperti Jahan Bak. Jahan Bak ini pemain senior juga yang sudah mengecap banyak caps di timnas Iran. Dan jangan sampai terjadi seperti saat melawan Irak. Tapi saya agak optimis di laga nanti karena kita ada kekuatan baru seperti saya bilang, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Marcelino yang kini main di depan. Inilah perbedaannya, dan mungkin Sintayong bisa lebih pede dengan kehadiran dua pemain ini yang mereka pun antusias ingin secepatnya main di Piala Asia. Peluang menang tipis, tapi kalau bisa imbang saya pikir cukup baik. Karena hasil berapapun tidak berpengaruh. Dan uji coba ini juga tertutup karena kita tidak mau terlihat gitu strategi tim Sintayong, tidak mau strateginya terlihat oleh tim lawan. Jadi tidak ada publikasi apapun. Ya mungkin hasil akhir akan kita ketahui. Tapi bagaimana permainan timnas mungkin sulit agar tidak diketahui lawan. Dan saya memprediksi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan karena inilah yang akan dimaketangkan hingga menjelang lawan Irak 15 Januari nanti. Duel pertama yang berpengaruh besar terhadap posisi Indonesia dan peluang Indonesia untuk lolos 16 besar Piala Asia. Membuat sejarah sejak 1996 kita pernah main Piala Asia tapi tidak pernah lolos ke 16 besar. Dan inilah saatnya. Dan mudah-mudahan itu terjadi dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Demikian teman-teman ulasan saya soal uji coba tertutup lawan Iran.
Jangan lupa komentar di bawah ya untuk meramaikan channel ini. Terima kasih dan salam olahraga.